Halo sejawat, kembali lagi di channel Satu Siklus Sirkadian. Kali ini kita akan belajar mengenai hemofilia. Hemofilia itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh defisiensi dari faktor koagulasi, yaitu faktor 8, 9, atau 11, di mana faktor tersebut diperlukan dalam proses hemostasis. Sejatinya, ketika pembuluh darah mengalami injuri, maka ada mekanisme fisiologis yang terjadi untuk menghentikan perdarahan yang disebut sebagai mekanisme hemostasis. Adapun proses atau mekanisme hemostasis ini terdiri dari 3 proses yang utama, yaitu yang pertama ada vasokonstriksi, yaitu pengecilan dari diameter pembuluh darah yang mengalami injuri. Nah, sehingga aliran darah menuju ke pembuluh darah yang mengalami injuri tersebut menjadi lebih sedikit dan akibatnya perdarahan pun bisa diminimalisir. Kemudian proses hemostasis selanjutnya itu adalah agregasi platelet, di mana agregasi platelet ini dihasilkan dari mekanisme hemostasis primer. Adapun platelet-platelet yang berada di aliran plasma darah ini, dia akan berkumpul dan menempel satu sama lainnya di tempat yang mengalami injuri, sehingga terbentuk yang namanya sumbat platelet. Kemudian selanjutnya mekanisme yang terjadi itu adalah pembentukan blood clot yang dihasilkan dari proses hemostasis sekunder. Adapun hemostasis sekunder ini terdiri dari serangkaian proses aktivasi dari faktor-faktor koagulasi yang disebut sebagai kaskade koagulasi. Pada pasien hemofilia, kaskade koagulasi inilah yang mengalami gangguan sehingga proses hemostasis atau proses untuk menghentikan perdarahan itu terganggu dan akibatnya bermanifestasi sebagai gejala klinis berupa perdarahan yang sulit berhenti ataupun perdarahan spontan. Jika kita lihat lebih detail lagi, maka kaskade koagulasi itu dapat dibagi menjadi 3 jalur. Yang pertama itu adalah jalur intrinsik, kemudian ada jalur ekstrinsik, dan ada jalur umum atau common pathway. Nah, pada kondisi hemofilia terjadi defisiensi faktor koagulasi di intrinsic pathway, yaitu bisa terjadi defisiensi di faktor 8, 9, ataupun 11. Dan berdasarkan faktor koagulasi yang mengalami defisiensi, maka hemofilia itu dapat dibagi menjadi hemofilia A, B, atau C. Untuk hemofilia A, ini terjadi defisiensinya itu di faktor 8. Dan hemofilia A ini dikenal juga sebagai klasik hemofilia. Secara prevalensi, hemofilia A inilah yang paling tinggi prevalensinya dibandingkan dengan hemofilia B ataupun C. Kemudian untuk hemofilia B ini defisiensinya itu terjadi di faktor 9. Dan hemofilia B ini dikenal juga sebagai Christmas disease. Sementara untuk hemofilia C ini terjadi defisiensinya itu di faktor 11. Dan untuk manifestasi klinis hemofilia C ini adalah yang paling ringan jika dibandingkan dengan hemofilia A maupun B, dan untuk prevalensinya hemofilia C inilah yang paling sedikit. Kemudian untuk etiologi daripada hemofilia A dan B ini disebabkan itu karena faktor genetik, artinya gen hemofilianya itu diturunkan. Untuk hemofilia A dan B itu diturunkan secara X-linked resesif. Nah, karena diturunkan secara X-linked resesif, maka secara prevalensi itu laki-laki akan lebih banyak jika dibandingkan dengan perempuan. Nah, hal ini karena laki-laki dia hanya punya satu kromosom X saja, jadi jika kromosom X-nya itu mengandung gen hemofilia, maka dia langsung bermanifestasi sebagai kasus hemofilia. Sementara untuk wanita, dia itu ada kemungkinan untuk menjadi karier apabila dia hanya punya satu gen hemofilia saja. Ini dia bermanifestasi sebagai karier, artinya dia hanya pembawa sifat saja, tidak memiliki atau tidak mengalami penyakit hemofilia. Sementara jika dia punya 2 gen hemofilia, artinya masing-masing kromosom X-nya itu memiliki gen hemofilia, maka inilah yang akan bermanifestasi sebagai penyakit hemofilia. Jadi secara prevalensi itu laki-laki lebih tinggi jika dibandingkan dengan perempuan untuk kasus hemofilia A maupun B. Sementara untuk hemofilia C itu dia diturunkannya secara autosomal. Sehingga secara prevalensi untuk laki-laki dan perempuannya itu relatif sama. Untuk menegakkan diagnosis hemofilia, maka kita bisa lakukan pemeriksaan klinis dan juga laboratorium.
Adapun manifestasi klinis dari hemofilia bisa berupa perdarahan yang sulit berhenti pasca trauma atau operasi, misalnya pasca sirkumsisi. Kemudian bisa juga ditemukan kondisi mudah memar atau ekimosis. Kemudian ada juga hemartrosis atau perdarahan pada sendi. Jadi di sini bermanifestasi sebagai sendi yang bengkak dan juga kemerahan. Kemudian bisa juga terjadi hematuria atau perdarahan pada saluran kemih. Kemudian bisa juga terjadi perdarahan gastrointestinal, bisa berupa melena atau hematemesis. Kemudian bisa juga terjadi perdarahan intrakranial yang menyebabkan adanya komplikasi berupa stroke dan juga peningkatan dari tekanan intrakranial. Secara klinis untuk hemofilia A dan B itu tidak bisa dibedakan, dan dibedakannya itu adalah secara laboratorium. Jadi untuk pemeriksaan laboratorium yang pertama dilakukan adalah screening terlebih dahulu untuk kelainan perdarahan, yaitu dengan pemeriksaan 3 jenis lab ini. Yang pertama ada platelet count, di mana pada pasien hemofilia platelet count ini akan normal karena tidak ada gangguan di jumlah trombositnya. Namun bila terjadi perdarahan masif pada pasien, maka bisa juga ditemukan platelet count yang rendah. Kemudian untuk pemeriksaan PT atau prothrombin time pada pasien hemofilia ini didapatkan hasil yang normal karena PT ini sendiri fungsinya adalah untuk mengukur faktor koagulasi di jalur ekstrinsik dan juga di common pathway, dan pada hemofilia kedua jalur tersebut normal, jadi PT-nya ini dia akan normal. Kemudian untuk APTT dia di sini fungsinya untuk mengukur faktor koagulasi di jalur intrinsik dan juga common pathway, dan pada kondisi hemofilia kan terjadi gangguannya itu di jalur intrinsik, jadi APTT-nya ini dia akan memanjang. Kemudian setelah dilakukan tes ini dan ditemukan adanya kondisi yang mengarah ke hemofilia, itu bisa dilakukan pemeriksaan yang lebih spesifik untuk penegakan diagnosis, yaitu berupa pemeriksaan faktor 8 dan faktor 9. Dan hasil pemeriksaan ini juga bisa menentukan jenis hemofilianya. Bila defisiensinya itu terjadi di faktor 8, maka merupakan hemofilia A, sementara bila defisiensinya di faktor 9, maka merupakan hemofilia B. Dan kadar faktor spesifik ini juga bisa digunakan untuk menentukan derajat ringan beratnya dari suatu penyakit hemofilia. Bila kadar faktor spesifiknya itu di atas 5% sampai dengan 40%, maka hemofilianya itu masuk ke kategori ringan, dan biasanya penyebab perdarahannya itu adalah trauma yang berat atau pembedahan. Kemudian bila kadar faktor spesifiknya itu 1-5%, maka akan bermanifestasi sebagai hemofilia sedang, dan penyebab perdarahannya itu apabila terjadi trauma ringan sampai sedang. Kemudian bila faktor spesifiknya itu berada di bawah 1%, maka dia akan bermanifestasi sebagai hemofilia berat dan bisa terjadi perdarahan spontan. Kemudian untuk memeriksakan kondisi perdarahan itu, terutama perdarahan yang internal, maka bisa dilakukan pemeriksaan imaging berupa USG, CT scan, ataupun MRI. Ketika kita membahas hemofilia, maka kita tidak bisa lepas dari diagnosis banding berupa von Willebrand disease atau VWD. VWD itu merupakan suatu penyakit defisiensi VWF atau von Willebrand faktor. Adapun VWF ini sendiri juga merupakan salah satu faktor koagulasi, di mana dia berperan di proses hemostasis primer untuk mendukung terjadinya adesi platelet. Selain itu, VWF ini juga berperan sebagai karier atau pembawa dari faktor 8 di plasma darah. Dan ketika terjadi defisiensi VWF yang cukup berat, maka bisa juga ditemukan adanya penurunan dari faktor 8, karena VWF ini sendiri juga berperan untuk melindungi faktor 8 ini dari degradasi. Dan untuk membedakan antara VWF dengan hemofilia, khususnya hemofilia A, maka ini bisa dilakukan pemeriksaan lebih spesifik lagi untuk VWF, yaitu ada yang namanya pengukuran dari level VWF dan juga tes yang namanya ristosetin test. Pada kasus hemofilia, kedua hasil tes ini akan normal.
Ketika pasien hemofilia datang dengan perdarahan akut, tentunya langkah pertama yang dilakukan adalah menghentikan perdarahan tersebut. Selanjutnya, pasien dapat diberikan faktor spesifik atau faktor konsentrat sesuai dengan jenis hemofilianya. Kemudian, untuk kasus hemofilia A itu dapat diberikan juga yang namanya desmopresin atau DDA-VP. Nah, desmopresin ini merupakan analog dari hormon vasopresin yang mana fungsinya itu adalah untuk memicu terjadinya pelepasan daripada faktor 8 dan juga VWF dari sel-sel endotel ke dalam plasma darah sehingga bisa meningkatkan kadar dari faktor tersebut di darah. Dan DDA-VP ini bisa diberikan pada kasus hemofilia A yang ringan. Kemudian apabila tidak tersedia faktor spesifik, maka dapat diberikan alternatif berupa cryoprecipitate atau fresh frozen plasma atau FFP. Untuk cryoprecipitate ini sendiri, di dalamnya itu terdapat faktor 8, sehingga bisa diberikan pada kasus hemofilia A. Sementara untuk FFP, dia itu mengandung semua jenis faktor koagulasi, sehingga dapat diberikan untuk kasus hemofilia A maupun B. Baik, sekian pembahasan mengenai hemofilia. Semoga bermanfaat.